Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian 2 yaitu tentang About Router OS. Untuk cakupan materinya yaitu 1. Router OS dan router board, 2. Router OS fitur, 3. Router board name, 4. Router board tipe, dan materi yang terakhir yaitu arsitektur router board. Oke, langsung aja ke materi yang pertama yaitu MikroTik Router OS. Jadi, MikroTik Router OS itu dia mengarah ke software. Bahwasannya MikroTik itu ada yang berbentuk software dan ada juga yang berbentuk hardware. Maka software biasa disebut dengan router OS, adapun hardware dikenal dengan istilah router board. Jadi, router OS merupakan software dependent MikroTik yang dinamakan based on OS. Jadi, buat MikroTik berbentuk hardware itu berbentuk perangkat fisik. Router OS itu berbentuk OS sama seperti Linux dan Windows. Router OS dapat diinstal di PC dengan standar standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Jika ada yang bertanya, kenapa router OS diinstal di PC? Karena kalau misal diinstal di PC, maka kita bisa custom, misal dari prosesornya apa, RAM-nya berapa, hard disk-nya yang apa, dan kalau misal ada problem seperti kena petir, ataupun yang rusak perangkatnya, maka yang hanya perlu diganti hanya petlanket-nya saja. Selanjutnya, MikroTik Router Board. MikroTik Router Board itu lebih mengarah ke perangkat fisik, yaitu built-in hardware atau board. Jadi, kalau misalkan MikroTik Router Board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, dapat kita ketahui bahwasannya MikroTik itu terdapat banyak sekali fitur-fitur pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Selanjutnya materi kedua yaitu router OS features. Fitur apa aja yang tersedia di MikroTik? Jadi fitur yang tersedia di MikroTik yaitu wireless network, routing, firewall dan NAT, QS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan yang terakhir tools. Fitur-fitur ini bisa tertanam dalam satu perangkat ataupun bisa terpecah menjadi perangkat yang terfokus. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board MikroTik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada menggunakan simbol nama, yaitu contohnya RB951, 9-nya yang artinya seri atau kelas router, yang nomor 5-nya itu yang artinya jumlah port Ethernet, yang nomor 1-nya yaitu jumlah slot mini PCI atau wireless. Yang kedua, ada yang berupa word atau kata seperti Omnitic, Group, SXT, LHG, Dynadisk, CHAP, WebHub, ataupun Hex. Dan yang terakhir bisa menggunakan exceptional naming. Yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Yang kedua, contohnya RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan yang terakhir 4011. Next ke materi yang keempat yaitu router board tipe. Kode lain yang ada pada router board, yang pertama ada U yang artinya support port U5B, yang kedua A yang artinya memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, yang ketiga ada H yang artinya more powerful CPU, yang keempat ada G yang artinya support port gigabyte, yang kelima ada S yang artinya support port 5 FP, yang keenam ada 5 yang artinya support frekuensi 5 GB, yang ketujuh ada 2 yang artinya support frekuensi 2,4 GB, yang ke-8 ada 5 sama 2 yang artinya dual band 5 GB dan 2,4 GB. Dan yang terakhir ada CT yang artinya Tower Vertical Cache, dan ini untuk
contoh router board tipe. Yang terakhir yaitu materi tentang arsitektur board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Untuk melihat contoh arsitektur mikrotik yang lebih lengkap ada di link berikut. Oke, sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.